Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Masih bersama channelnya Cak Tengkler. Kali ini saya akan membawakan tema berbahaya bermain kodam bila kita tidak memahaminya. Oke, sebelum itu jangan lupa bantu channelnya Cak Tengkler dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta di-share bila video Cak Tengkler bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kembali lagi ke pembahasan berbahaya bermain kodam bila kita tidak memahaminya. Tentunya yang saya bahas benda yang berkodam maupun kodam pengikut, entah itu wujud manusia atau wujud hewan. Oke, yang pertama pastinya kita harus mengetahui karakter kodam tersebut, karena kodam memiliki karakter dan fungsi masing-masing. Ada yang pertama yaitu kodam pengasihan, ada lagi kodam petarung atau kodam serang. Yang ketiga adalah kodam perisai, ada lagi kodam pengayoman, dan yang terakhir ada kodam penyembuhan. Dari 5 fungsi kodam ini mana yang kita butuhkan? Jangan sampai kita salah memilih fungsi dari kodam ini. Contoh, kita mencari kodam pengasihan, akhirnya mendapat kodam petarung atau kodam serang, akhirnya kan tidak nyambung. Terus cari kodam petarung, akhirnya untuk serang atau untuk bertarung, akhirnya dapat kodam pengasihan. Ya, kalau untuk serang, untuk penyerang atau untuk petarung, akhirnya nggak nyambung, jadi merasa kasihan. Karena kodam pengasihan kan fungsinya juga untuk kewibawaan. Itu adalah karakter-karakter. Jangan sampai salah memilih, karena berbahaya juga. Petarung, kodam petarung contohnya, kalau kita mencari tadi yang pengasihan, akhirnya dapat petarung, akhirnya kita nggak dapat wibawa, akhirnya dapatnya kita emosi. Karena kodam petarung ini hawa atau auranya ini juga panas dan juga penuh emosi. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita harus mengetahui power atau aura benda pusaka. Ini untuk khusus benda pusaka. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai pusaka, teman-teman harus paham bagaimana power atau aura pusaka. Karena pusaka itu berbeda-beda powernya. Kalau kodam untuk cincin atau batu akik, gelang atau sikep atau kalung, itu kemungkinan bisa kodam yang beraura atau power yang kecil-kecil. Tapi kalau sudah menginjak ke pusaka atau kodam pendamping, nah ini ada lagi kodam pendamping. Ini biasanya power atau auranya besar-besar, dan kebanyakan untuk pusaka itu kalau kita membuka, usahakan jauhkan dari anak kecil, karena ini sangat bahaya. Anak kecil maupun orang perempuan, ini sangat berbahaya. Kalau teman-teman paham, ya pastinya untuk anak kecilnya atau anaknya dikunci atau dipagerin dulu supaya tidak terdampak dengan aura atau powernya. Karena kalau anak kecil sudah tersambar auranya, otomatis dia akan kena sawan. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut yang nomor 3, jangan sampai membawa
khodam atau benda yang berkhodam maupun pusaka atau khodam pendamping ke laut atau ke area gunung. Apalagi yang paling krusial itu yang di laut, karena orang kalau mau melarung atau membuang pusaka beserta isinya itu di laut. Kalau kita melewati laut, jangan sampai membawa khodam, benda yang berkhodam maupun khodam pendamping, entah itu hewan atau manusia yang berbentuk seperti itu, karena pasti tersambar atau disaut langsung. Itu secara otomatis, karena kerajaan jin terbesar itu ada di laut dan di gunung. Kalau teman-teman yang suka naik gunung, naik ke puncak, itu di gunung itu pasti ada kerajaan sendiri untuk para jin, entah itu gunung mana, semua gunung. Di hutan juga ada, kebanyakan gunung sama laut, hutan juga ada. Solusinya bagaimana kalau khodam kita tidak tersaut oleh kerajaan jin itu? Ya teman-teman, pastinya yang pertama adalah permisi atau salam ke danyang atau raja wilayah tersebut. Akhirnya kita permisi dengan sopan, insya Allah khodam atau khodam pendamping atau benda-benda khodam teman-teman tidak sampai ke saut. Ya paling aman sih jangan pernah bawa benda atau khodam pendamping ke laut ataupun ke gunung. Oke, ini yang terakhir, yang poin yang nomor 4, ini yang paling krusial, yang paling kena di mindset atau ketergantungan. Yang poin 4 adalah kesirikan. Di sini ini yang paling halus dan paling berbahaya dan paling, istilahnya kalau udah kena mindset udah tidak karu-karuan. Karena khodam ini sifatnya sangat halus, juga main mindset. Kalau kita sudah ketergantungan dengan khodam, entah itu bentuk cincin ataupun sikep ataupun pusaka, entah itu khodam pendamping, kalau kita sudah ketergantungan ke benda itu, ya larinya ke kesirikan. Aku tetap ibadah ke Allah, enggak ibadah menyembah ke barang itu. Betul, benar, tetap kita ibadah ke yang kuasa, tapi sangat halus untuk menggiring kita ke sirikan. Contohnya seperti ini. Kalau mau berangkat kemana, kalau kita tidak menggunakan, contoh ake ya, batu ake. Kalau nggak bawa batu ini, rasanya gak enak, kurang pede. Itu salah satunya. Udah main ke mindset dan sudah ketergantungan. Itu sudah mulai ke arah mindset kesirikan. Memang yaitu tadi, memang sangat halus, gelombangnya sampai nggak kerasa. Akhirnya ibadah kita juga tersia-sia karena terlalu percaya sama benda yang berkhodam itu tadi. Terus lagi mau pergi, sudah di tengah jalan tidak membawa benda yang berkhodam tadi, lupa.
akhirnya balik. Ya, itu juga salah satunya. Ya kalau ketinggal, tinggal aja. Jangan sampai kembali lagi. Wah, ndak enak rasanya kalau nggak pakai cincin yang ada kodamnya, apalagi pusaka semar mesem, semar kuncung seperti itu. Nah, hilangkan mindset ketergantungan. Insya Allah tanpa kodam kita selamat. Ya, memang kita percaya tidak memungkiri adanya kodam. Cak Tengger sendiri ya punya kodam yang berbentuk pusaka. Nah, tidak memungkiri, tidak munafik, Cak Tengger juga punya. Cuman Cak Tengger prinsipnya jangan sampai kita kesetir atau ketergantungan dengan barang itu. Jadi kalau kamu pengen ikut saya, ini pribadi Cak Tengger. Kalau jenengan kalau ingin ikut saya, ya sesuai aturan Cak Tengger. Jangan kita terpaku ikut aturan mereka. Seperti itu. Jadi usahakan rubah mindset kita, jangan sampai ketergantungan. Semoga kita tidak kebawa ke arus kesirikan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini konten Cak Tengger. Bila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Kita saling belajar, kita saling mengasah, kita saling mengingatkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.